Shalom, selamat pagi, pemirsa Hati Kristus, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Jumat 29 Desember 2023, oleh anugerah Tuhan kita ada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan bermazmur kepada Tuhan. Sebab dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala-galanya. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Mazmur pasal 18 ayat 29. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita belajar dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 23. 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Jangan lalai dalam melakukan perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, perbuatan dosa bukan hanya berupa tindakan yang melanggar larangan Allah. Ingat sekali lagi saya katakan, perbuatan dosa bukan hanya berupa tindakan yang melanggar larangan Allah, namun juga kelalaian dalam melakukan perintahnya. Kelalaian dalam melakukan perintahnya. Dengan kata lain, terdapat dua bentuk dosa. Yang pertama, yaitu dalam bentuk sikap yang aktif. Itulah tindakan melanggar larangan Allah, seperti misalnya berbuat mencuri, membunuh, atau berzina, atau berbohong. Sedangkan yang kedua, yaitu dalam bentuk sikap yang pasif. Itulah melalaikan perintah Tuhan. Kita tahu, tapi kita tidak bertindak. Sehingga kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana umatnya. Kedua-duanya merupakan dosa. Karena pada dasarnya, dosa merupakan sikap dan perilaku entah yang bersifat aktif ataupun pasif, yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Samuel secara tidak langsung menyebut tentang adanya dua bentuk dosa ini di dalam kitab 1 Samuel pasal 12. Di dalam pidato perpisahan di akhir masa kepemimpinannya atas Israel, yaitu ketika ia meneguhkan jabatan Saul sebagai raja, ia berkata, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu.
Oleh sebab itu, saudara, spesial untuk para pendoa seharusnya tidak pernah berhenti berdoa. Sesibuk apapun, masalah apapun, persoalan, pergumulan pribadi ataupun apa saja, harusnya tidak berhenti berdoa. Demikian juga para gembala atau pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan. Dengan kata lain, walaupun ia tidak lagi memimpin bangsa Israel, namun Samuel menyadari bahwa adalah kehendak Tuhan bagi dirinya untuk terus berdoa bagi umat yang pernah ia pimpin tersebut. Itu sebabnya ia meyakini bahwa melalaikan perintah Tuhan tersebut merupakan suatu dosa. Singkat kata, bukan saja kita tidak boleh melanggar larangan Tuhan, namun juga jangan melalaikan perintah-perintahnya. Harus kita kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan setiap kita. Kalau hari ini kita sudah tidak berdoa, ayo, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Mari kita aktif kembali untuk stabil berdoa. Atur waktumu untuk tetap bersekutu bersama dengan pribadi Kristus. Sebagai pengikut-pengikutnya, kita harus tetap berdoa. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, karena ada kalanya kami masih juga lalai untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Di antaranya kami lalai untuk berdoa bagi orang-orang yang memerlukan dukungan doa kami. Padahal Engkau menghendaki diri kami untuk mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, ampunilah dosa kami ini dan penuhilah hati kami dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri, namun hidup untuk memenuhi kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena sepanjang malam telah kami lewati dan kami masuk pada hari yang baru di tanggal 29 Desember 2023. 2 hari lagi kami akan meninggalkan tahun yang lama ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami semua sampai saat ini. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau telah menuntun hidup kami melalui firman dan Roh-Mu, agar hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan apa yang telah kami hasilkan waktu-waktu ini, sehingga menjadi berhasil dan selaras dengan rencana-Mu. Kami juga memasrahkan masa depan yang akan kami jalani ke dalam rahmat-Mu. Sekali lagi Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan-Mu, biar kami hidup sungguh memuliakan Tuhan. Kami sungguh hidup melakukan segala perintah-perintah-Mu dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan hamba kembali berdoa untuk seluruh keluarga, saudara-saudara hamba yang berada di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong setiap pribadi kami. Bawa hidup kami dalam ketaatan dan kesetiaan. Bawa hidup kami tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan, seperti apa yang Engkau kehendaki. Tolong kami, supaya kami tidak lalai Bapa, supaya kami tidak lalai, tapi kami tetap aktif, kami setia menjalankan kehendak-Mu. Berkati setiap pribadi kami untuk boleh menjadi berkat bagi hidup rumah tangga kami masing-masing, bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi orang-orang yang kami layani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berkati semua tugas, usaha, bisnis, pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan spesial pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, yang dipercayakan oleh Engkau kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga pendidikan daripada anak-anak cucu kami. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera sukacitamu melimpah atas setiap kehidupan pribadi dan rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba kembali berdoa bagi hambamu Ibu Yulianatan yang saat ini berada di kota Manokwari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih Kristus menolong hambamu Ibu Yulianatan. Tuhan berikan ia kekuatan yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang terbaik bagi pribadinya. Dan Tuhan menguasai hati dan pikirannya, sehingga dia boleh tetap setia, dia tetap taat, dia tidak lalai menjalankan tugas fungsi yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan boleh buat ia terus boleh menjadi berkat panutan kepada anak-anak dan cucu-cucunya, serta kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Tuhan, terima kasih pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata atas pribadinya, bahkan juga kepada anak-anaknya dimanapun mereka berada, spesial kepada anaknya yang berada di Jayapura, rumah yang ditinggalkan di Jayapura. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, jauhkan dari semua hal yang tidak diinginkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau juga memberkati kota Jayapura dalam keadaan damai. Tuhan, buat pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati hambamu Ibu Yulianatan untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan berkati hambamu Ibu Ripka, bahwa Ibu Ripka tetap hidup dalam aktif yang taat setia untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Berikan hati, berikan semangat, sehingga dia terus boleh beraktivitas dalam kebenaran-Mu. Menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu mereka. Bapak, terima kasih untuk semua tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, dapat mereka kerjakan bersama dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapak atas segala kemurahan anugerah-Mu. Tuhan berkati pribadi mereka dengan kesehatan yang terbaik. Terima kasih, berkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya dalam tugas pekerjaan pendidikan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pada pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hambamu Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak, hamba minta kekuatan Tuhan turun bagi dia pagi hari ini. Yesus anak domba Allah, kasihani Ibu Rita Pati. Berikan kekuatan bersama dengan dia sepanjang hari ini dalam semua aktivitas yang ia kerjakan. Kekuatan-Mu memberkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat kepada anak cucunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, kekuatan-Mu memberikan solusi, memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan jalan keluar kepadanya. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati pribadinya, boleh menjadi berkat, berkati seluruh kehidupan daripada anak-anaknya, rumah tangga anak-anaknya diberkati dalam kedamaian. Kasih sayang-Mu melimpah atas mereka siang dan malam. Dan Tuhan ajar mereka untuk tidak lalai dalam membangun hubungan, berdoa bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan semua aktivitas yang dipercayakan kepada Engkau akan mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang lemah, yang dalam keadaan sakit, disembuhkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini, hamba tetap berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana Defretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati dia dengan kekuatan kesehatan, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, semangat yang senantiasa aktif
untuk melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepadanya. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati mereka, hidup rumah tangga ini tetap taat, tetap setia, tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Tuhan Yesus buat yang terbaik atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua usaha pekerjaan bisnis mereka, pelayanan, dan juga pendidikan daripada anak-anaknya. Terima kasih Bapak, pertolongan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Diana de Freitas dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan mampukan ia untuk tidak lalai melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepadanya, sehingga dia boleh terus diberkati dan diberkati pekerjaannya, usaha bisnisnya, pelayanannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hanya kepadamu hamba serahkan Ibu Sentia Nur Sagala boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala dan orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan atas tempat pekerjaannya, usahanya, dalam nama Yesus Tuhan yang pelihara semuanya. Berkati setiap orang yang datang berbelanja, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dalam nama Yesus, kasih Kristus melimpah. Terima kasih Bapa, demikian pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurika Yeti Mamoto yang berada di kota Sorong. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hati yang taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin. Biar Tuhan mendidik kedua hamba-Mu yang hidup dalam kerukunan, dalam kebenaran, dalam kasih sayang, dalam takut akan Tuhan dan saling menghormati satu sama lain. Biarlah tutur kata mereka adalah tutur kata yang menyejukkan, yang mengasihi, yang percaya satu sama lain. Berkati kedua hamba-Mu sehingga mereka boleh menjadi teladan, contoh kepada anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus, maka menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kekuatan kemampuan supaya mereka tidak lalai dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suaminya Bapak Arfan Syamsuddin dan berkati juga anak-anaknya Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pada pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa bersama dengan istri kekasih Ibu Yuliana Hai selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan pakai kedua hamba-Mu dalam melaksanakan apa yang Engkau percayakan kepada mereka. Mereka dapat kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan hidup takut akan Tuhan. Tuhan jauhkan segala kelalaian daripada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Berkati Tuhan apa yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Biar segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Ajar kedua hamba-Mu untuk tetap taat, untuk tetap setia, untuk tidak lalai melaksanakan apa yang Engkau nyatakan kepada mereka. Bapak terima kasih, berkati jemaat yang dipimpin oleh mereka mengalami pertumbuhan yang sehat, karena kedua hamba-Mu juga mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan aturan manusia. Terima kasih Bapak,
Berkati seluruh keluarganya, anak-anak dan cucu-cucu kekasih. Kepada Switinia, Aprilia, dan Aniwona diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapak berkati juga keluarga saudara-saudaranya Handai Taulan, kepada keluarga Werei, keluarga Kapisa, keluarga Pai, keluarga Hai, keluarga Yembise, keluarga Watori, keluarga Karubaba, keluarga Abago, keluarga Mensumber, keluarga Krei, keluarga Ramandei, keluarga Wabdaron, keluarga Rumainum, keluarga Waimbo, dan semua saudara-saudara sahabat-sahabatnya, jemaat yang dipimpinnya. Tuhan berkati mereka, berikan hati yang taat setia kepada firman-Mu, dan mereka semua menjadi pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hidup mereka bermakna bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa bersama keluarga dan seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa bagi Ibu Ance Koa yang berada di kota Sorong. Hamba tetap berdoa memberkati anak kekasih, anak Stevi Taneo. Tuhan, hamba tetap minta kasih Kristus, kekuatan Kristus, jamahan Kristus, kuasa darah anak domba Allah terus mengalir dalam tubuh anak kekasih Stevi Taneo, khususnya bagi bagian mata yang mengalami insiden beberapa waktu lalu. Tuhan sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur Yesus menyembuhkan Stevi Taneo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matanya dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Esther Panjekcu yang berada di Purwokerto. Tuhan jama Ibu Esther, bahwa hidup hamba-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan menjadi berkat bagi suami, bagi anak cucu, bagi orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Tuhan, semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis dari mereka, bahkan anak-anaknya dibuat berhasil. Pendidikan anak-anaknya dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka hidup damai, rukun, hidup saling mengasihi satu sama lain dalam nama Yesus, dan mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Terima kasih. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu Bapak Suratno Ratno yang berada di kota Mojayan, Klaten, Jawa Tengah. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Suratno Ratno. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, Tuhan beri kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu dan kasih-Mu melimpah bagi hamba-Mu Bapak Suratno Ratno, menjadi berkat kepada istri, anak cucu, dan orang-orang yang ia kasihi. Berkati, lindungi dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Dr. Feni Maya Napasei yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Feni, bahwa hidup Ibu Feni berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Berikan kekuatan, kesehatan, urapan baru turun bagi hamba-Mu. Biar segala tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan kekuatan-Mu, sehingga segala sesuatu yang ia lakukan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu Ibu Dokter Feni Maya Napasei, menjadi berkat kepada anak-anak, cucu-cucu, dan orang-orang yang ia kasihi. Berkati juga hidup rumah tangga daripada anak-anaknya. Pendidikan mereka dibuat berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu Ibu Dr. Feni Maya Napasei dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berkati juga hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, yang berada di Sabu, Rejua, NTT. Tuhan berkati Saudara Mado dalam aktivitasnya hari ini dan sepanjang hari ini dalam kemenangan. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tetap taat dan setia untuk melakukan segala perintah-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati hamba-Mu untuk menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung untuk tetap taat setia dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, supaya dia boleh tetap taat dan setia kepada perintah-Mu. Dia boleh fokus kepada perintah-Mu. Berikan dia hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Jauhkan dia dari segala perkataan-perkataan yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan dia dari segala pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, sehingga dia fokus kepada semua kehendak-Mu. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Leni Patandean dan kedua anak kekasih Michael dan Selo, dan juga papa kekasih Bapak Yakub Pulung dan semua keluarga besar yang berada di Tator. Tuhan memberkati mereka semuanya. Apa yang mereka kerjakan, tangan Tuhan campur tangan, sehingga mereka boleh hidup damai, rukun, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hamba mohon kasih setiamu Tuhan terus menolong kami, bawa hidup kami dalam ketaatan dan kesetiaan. Berkati bangsa negara kami, berkati tanah Papua dan setiap daerah yang kami tinggal. Kehadiran kami membawa damai sejahtera, kesejahteraan dan takut akan Tuhan menjadi dasar hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba mohon pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu Tuhan atas tanah Papua ini. Tuhan jauhkan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan lindungi semua orang-orang yang punya-Mu, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih buat kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan bagi tanah Papua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, buat kami berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Ingat saudara, jangan kita lalai dalam menjalankan, melakukan perintah-perintahnya. Sebab kalau kita lalai, itu juga merupakan bagian daripada dosa. Mari saudara, jangan kita mau terikat dengan dosa. Tapi Tuhan percayakan kita ada di muka bumi untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk melaksanakan segala perintahnya. Tuhan menolong setiap kita. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.